Handoko berada di tempat yang terasa begitu aneh dan menyeramkan. Banyak orang yang berlalu lalang dengan wajah yang sangat kelelahan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama gue, Bagus di sini. Sebuah channel yang menceritakan tentang sejarah dan kisah-kisah horor yang dibalut dengan ilustrasi. Halo para sobat Gusti, gimana kabar kalian? Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang dijadikan tumbal. Bukan tumbal proyek, melainkan tumbal pesugihan. Tapi sebelum lanjut ke ilustrasinya, gue ingetin lagi buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, mari kita lanjut. Ini adalah kisah tentang Handoko, seorang pemuda berusia 21 tahun, yang kini sedang menjalani masa-masa sulit di kehidupannya. Sudah beberapa tahun belakangan ini, ia menjadi seorang pengangguran. Meskipun sudah berkali-kali melamar kerja, namun nasib baik tak pernah berpihak kepadanya. Hingga suatu hari, ia mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah pabrik kerupuk milik Ibu Suharti, yang dikenal warga sekitar sebagai orang yang sangat baik dan dermawan. Ketika lagi asik-asik ngopi di warung, Handoko bercerita kepada temannya, "Kamu beneran mau kerja di pabrik kerupuk milik Ibu Suharti?" "Iya, Kang." "Emang kamu gak dengar kalau tetanggamu yang kerja di pabrik itu kabarnya telah dijadikan tumbal pesugihan?" "Dengar sih, tapi ya mau gimana lagi. Kalau jadi pengangguran terus-menerus, lama-lama aku juga bakal mati." 6 bulan sudah Handoko bekerja di tempat itu. Awalnya Handoko menjalani hari-harinya sebagaimana mestinya seorang karyawan pabrik biasa. Hingga suatu hari, Handoko mulai mendapatkan perlakuan khusus dari Ibu Suharti, seperti memberinya makan siang dan uang rokok. Bahkan Ibu Suharti rela mengantarkannya sendiri secara khusus untuk Handoko. Apa mungkin Bu Suharti menaruh hati padaku ya? Apalagi dia itu kan seorang janda, pasti aku yakin dia menyukaiku. Suatu hari saat jam istirahat makan siang, Handoko bercengkrama bersama teman-temannya sambil menunggu jam kerja untuk kembali dimulai. Namun Handoko yang semula terlihat baik-baik saja, tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tapi nasib berkata lain. Handoko dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter. Di alam lain, Handoko pun terbangun karena dihantam oleh sosok hitam besar serta menyeramkan. Makhluk itu pun membentak dan menyeretnya. "Hei budak, bangun, cepatlah bekerja." "Di mana ini? Apa yang telah terjadi kepadaku?" Handoko berada di tempat yang terasa begitu aneh dan menyeramkan. Banyak orang yang berlalu lalang dengan wajah yang sangat kelelahan. Ada yang bekerja memikul sesuatu yang tidak jelas itu apa. Ada yang bekerja menjadi penarik kereta selayaknya seekor kuda. Ada orang yang bekerja mengepel lantai, namun badannya yang ia gunakan untuk mengepel selayaknya sebuah kain pel. Ada juga orang yang tiduran di depan pintu hanya untuk dijadikan sebuah keset. Ada pula segerombolan orang yang dijadikan selayaknya kayu bakar untuk memasak. Handoko sendiri akhirnya mendapat tugas untuk menjaga pintu. Namun bukan selayaknya seorang satpam, tapi lebih seperti seekor anjing yang diikat dengan rantai di lehernya. Ia bekerja tak kenal waktu, dari pagi sampai pagi. Tak ada kata istirahat sama sekali. Diberi makan hanya 1 kali, itu pun Handoko tak pernah mau memakannya. Karena yang dilihat Handoko bukanlah sebuah nasi, melainkan ratusan cacing dan belatung
yang begitu menjijikan. Beda halnya dengan orang-orang yang ada di sana, yang melihatnya sebagai sebuah makanan enak, hingga mereka begitu lahap untuk menyantapnya. Dua minggu sudah Handoko berada di tempat itu. Tak pernah sekalipun dilihatnya orang-orang yang ada di sana berbicara. Semuanya diam dan membisu. Tak disangka ia melihat seorang yang ia kenal begitu dekat. Sama-sama pernah menjadi karyawan Ibu Suharti. Ya, ia adalah tetangganya sendiri yang dikabarkan meninggal sebagai tumbal pesugihan Ibu Suharti. Handoko pun mulai tersadar. Ternyata selama ini aku sudah menjadi tumbal pesugihan Ibu Suharti. Kenapa ia tega mengorbankanku hanya demi sebuah harta? Astaghfirullahaladzim. Handoko tak henti-hentinya beristighfar dan membaca ayat-ayat kursi. Tiba-tiba secercah warna putih bersinar dan menyilaukan mata. Handoko terbangun dan melihat sekelilingnya. Terlihat begitu banyak pohon yang rimbun di sekitarnya. Ia pun sadar telah berpindah alam dan segera mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku dari perbudakan para iblis. Bergegaslah ia pulang dengan pakaian compang-camping dan tubuh kurus seperti orang kekurangan gizi. Satu desa pun menjadi heboh saat melihat kepulangan Handoko. Banyak orang yang datang berbondong-bondong hanya sekedar untuk mendengarkan cerita. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Handoko? Banyak yang tak percaya, tak sedikit yang bingung. Dengan kejadian ini, warga pun sepakat untuk membuktikan kebenaran cerita Handoko dengan cara membongkar makamnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang-orang bertakbir disertai tangisan. Beberapa orang hampir tak percaya dengan yang dilihatnya, karena yang ada di dalam liang kubur bukanlah jasad Handoko, melainkan hanyalah sebuah batang pohon pisang. Ayo kita datang ke rumah Bu Suharti. Kita paksa dia untuk segala perbuatan kejamnya ini. Tak sempat warga melampiaskan amarahnya mendengar kabar Ibu Suharti tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab. Yang jelas, warga pun menerka-nerka jika kematian Ibu Suharti dikarenakan lolosnya tumbal pesugihan yang ia persembahkan. Akibatnya, ia sendirilah yang akhirnya harus menggantikan tumbal pesugihan itu. Nah, tadi adalah kisah dari Mas Handoko yang menjadi tumbal pesugihan ya guys ya. Gimana? Cukup mengerikan bukan? Hikmah yang dapat kita ambil adalah kalau ada seseorang yang baik kepada kita, belum tentu dia tulus. Mungkin kalian akan dijadikan tumbal. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bagus, sampai jumpa.